Syifa Fadila Salsabila dengan NPM 23540096. Pada kesempatan ini saya akan presentasi mengajar bagaimana materi pengenal pecahan uang kertas dan logam pada siswa kelas 2 SD mata pelajaran matematika. Minta tolong kepada teman-teman semuanya untuk menjadi siswa SD kelas 2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat sekali pagi ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke, untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Di tempat duduk, berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, ibu sebelumnya mau absen nih. Siapa yang nggak masuk hari ini? Siapa yang nggak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah. Oke. Nah, sebelumnya kemarin ibu kan sudah bilang, sudah meminta teman-teman semuanya untuk mempelajari dan melihat uang-uang yang ada di rumah. Nah, kita akan membahas tentang uang karena teman-teman semuanya pasti akan menggunakan uang dalam bentuk apapun. Jadi apa sih uang? Marilah kita baca bersama-sama. Uang adalah Nah, tidak sekali. Berarti uang itu penting atau tidak? Penting. Nah, di sini ibu akan menjelaskan dan memperlihatkan bentuk uang. Uang ada, yang pertama tuh ada uang logam. Nah, uang logam tuh ada 4. Yang pertama 100 rupiah, yang kedua 200 rupiah, ketiga 500 rupiah, dan yang terakhir ada 1000 rupiah. Untuk tulisan 100 rupiah ada angka berapa itu? 1, 0, dan 0. Lalu bacanya berapa? 100 rupiah. Oke, selanjutnya kita ada uang kertas nih, banyak sekali. Yang pertama pasti uang yang sering teman-teman pegang. Ini uang berapa? 1000. Yang warna? Kuning. Selanjutnya ada uang berapa ini? 2000. Warna? Abu-abu. Yang ketiga? 5000. Warnanya apa nih? Coba Kuning. Oke, rasanya ini uang lumayan besar, pasti adik-adik semuanya belum terlalu banyak megang. Ini uang warna ungu, warna 10.000. Terus ini uang yang nominalnya lebih besar lagi yaitu 20.000. Dan yang ini uang besar juga ini, pasti semuanya belum pernah megang. Nah, ini ada uang 50.000 dan yang terakhir 100.000. Kebetulan untuk uang kertas itu nominalnya banyak dan juga laku karena ini adalah uang dalam bentuk kertas seperti kertas buku teman-teman semua itu. Nah, di sini gue akan memberitahu untuk bagaimana menghitung kesetaraan uang. Nah, uang jika 500-nya ada 2, itu berarti di total jadi 1000. Selanjutnya kita akan mengurutkan pecahan uang. Ini uang berapa ini? 1000. Biasanya buat beli apa semuanya? Permen. Lalu ini ada uang 2000. Bisa untuk beli apa? Enggak? Uang 1000 dan 2000 itu lebih banyak yang mana? 2000. Oke, pintar sekali. Selanjutnya kita akan membandingkan uang. Kalau dicontoh 500 dan 1000 itu lebih banyak yang 1000. Nah, di sini kita ada sekelompok uang, yaitu ada uang 2000 ditambah uang 1000 dan ditambah uang 500.000. Jadi ini tuh nanti semuanya ditotal ya. Dan bagaimana sih kegunaan uang? Tadi udah disebutin buat apa aja ya, bisa jawab? Saya, Bu. Buat membeli barang dan jasa. Oke, selanjutnya ya Bu, ya Putri. Buat beli jajan. Wah, jajan apa nih? Suka makan jajan ya pasti. Iya, Bu. Nah, tadi udah disebutin untuk membeli alat tulis, sudah bisa makan minum, transportasi, dan kalau teman-teman punya uang, uangnya harus dihabisin atau disimpan? Dihabisin. Wah, ada dua nih, ada yang disimpan dan dihabisin. Kita lebih baik untuk menyimpan karena kita harus belajar menabung untuk masa depan. Nah, di sini ibu akan meminta semuanya, oke? Di sini ibu akan berjualan. Nah, di sini nanti semuanya bisa lihat. Ini ada jajanan pasar. Ada yang tahu onde-onde? Aku tahu. Apa makanan yang kayak gimana rasanya? Yang dalamnya ada kayak keju.
Ya, benar sekali. Nah, biasanya teman-teman pada makan jajanan pasar di mana? Pasar. Di pasar. Di rumah benar kan pastinya banyak di pasar ya. Pintar sekali. Nah, selanjutnya Ibu akan minta semuanya untuk maju ke depan untuk membeli jajanan pasar Ibu. Oke, dimulai dari sekarang. Ayo cepat. Bisa. Aku donat, Bu. Mau. Onde. Ini ada Ibu ada pasta, kue bunga, onde, kue pukis. Pukis aja. Pukis sama apa ya? Wah, Ibu yang pada harus kue pukis ini, pada suka kue pukis ya? Nah, kebetulan kemarin Ibu sudah minta untuk membawa lem. Sudah bawa semua? Sudah. Oke, good job. Nah, jadi bisa ditulis di buku, jadi ditempel ya di buku nanti. Oke, dilihat ya. Ini ada kue pukis, angkanya 2000. Berarti bacanya berapa tadi? 2000. Nah, seperti ini ya, nanti ditulis di buku. Ditulis ditempel di buku lalu ditulis nominalnya. Oke? Ibu kasih waktu selama 15 menit. Oke, dan 15 menit berlalu. Terima kasih. Selanjutnya bisa maju ke depan untuk semuanya diurutkan dari sisi yang paling kanan. Akan praktek bersama Ibu bagaimana membayar menggunakan uang yang asli. Yuk bisa maju ke depan. Natania, sini. Tadi Natania membeli apa? Beli onde-onde sama kue pukis. Onde-ondenya berapa? 1000. Uangnya yang mana? Kalau Ini. beli? Oke, kalau kue pukis tadi berapa nih? 2000. Uangnya yang mana? Yang ini. Good job. Beri tepuk tangan buat Natania. Oke, semuanya bisa maju ke depan nanti sesuai dengan urutan. Selanjutnya, astaga, ya ampun. Natasha sama Anita jangan berantem ya. Gak boleh berantem kayak gitu. Yuk, minta maaf dulu. Tadi siapa yang mulai? Kamera. Dijelasin ke Ibu kenapa tadi. Kenapa berantem? Anita Bu. Kenapa? Tadi Natasha dulu yang mulai bangun pakai listrik. Kali gak boleh kayak gitu ya semuanya. Saling minta maaf ya, Saliman dulu. Aku minta maaf ya. Minta maaf ya. Oke, buat teman-teman jangan ada yang berantem ya, jangan ribut di kelas. Karena teman-teman itu harus rukun, oke? Nah, di sini tadi semuanya udah praktek bagaimana membeli jajanan, terus bagaimana membayar. Selanjutnya Ibu ada pekerjaan rumah. Jadi nanti minta tolong ini dicatat di buku tulis, oke? Dicatat. Dibuat kotak juga boleh, kalau nggak dibuat kotak juga nggak apa-apa. Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk mencatat pekerjaan rumah. Jadi pekerjaan rumah itu dikerjakan di mana? Di rumah. Kumpulin besok pagi ya. Jangan ada yang tidak mengumpulkan atau tidak mengerjakan, oke? Sudah selesai menulisnya? Sudah. Kurang satu, Bu. Oke, ditunggu dulu ya, Rizka. Sudah, Bu. Oke, selanjutnya kita akan menyanyi. Oke, karena kita tadi sudah membahas tentang uang, terus habis itu kita udah praktek, sudah menulis pekerjaan rumah. Jadi marilah kita bernyanyi bersama, yuk berdiri yuk. Semuanya tahu lagu Balon Ada 5? Tahu. Oke, ini lagunya mengenal uang. Jadi kita menggunakan nada balonku ada 5. Sudah siap? Sudah. Kelihatan semua kan? Kelihatan. Mari kita bernyanyi bersama. Kalau kita belajar mengenal mata uang, ada dua jenisnya, uang kertas dan logam, ratus hingga ribuan. Teman-teman lupa nadanya ya? Lupa. Oke, kita taruh ya. Balonku ada 5, oke? Tuh, 2, 3. Aduh kita belajar mengenal mata uang, ada dua jenisnya, uang kertas dan logam, ratus hingga ribuan dolar, itu nilai tempatnya, rupiah uangnya, Rp itu simbolnya. Terima kasih bisa duduk. Nah, Ibu mau tanya dong, ada yang tadi pelajaran kita hari ini yang paling menyenangkan tuh apa? Ada yang bisa jawab? Beli jajan. Seru. Mau beli jajan lagi nanti? Mau. Selain itu apa lagi yang seru? Yang menarik? Bernyanyi. Bagus.
nanti bisa dihafalin ya. Nanti ibu akan minta kalian juga mencatat ini. Dan selanjutnya ada yang mau ditanyakan terkait materi kita hari ini? Tidak. Oke, sudah pada paham kan? Jadi nanti PR-nya bisa dikerjakan ya, bisa kerjain bareng-bareng atau sendiri. Oke, sekian untuk pelajaran hari ini. Marilah kita tutup dengan berdoa. Bisa dipimpin oleh ketua. Di tempat duduk, berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amelia dengan NPM 2354097 ingin berperan sebagai guru yang mengajar pada kelas 4 dengan mata pelajaran matematika dengan bab bangun datar. Saya minta tolong untuk teman-teman menjadi siswa kelas 4. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini udah pada semangat semua ya. Bagaimana keadaan anak-anak hebat Bu Guru? Sehat. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Vincent bisa memandu doa pada pagi hari ini. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Vincent sudah memimpin doa hari ini. Nah, kemarin minggu lalu kita sudah belajar tentang sudut dan garis. Lalu hari ini kita akan belajar tentang bangun datar. Kalian tahu nggak sih apa itu bangun datar? Bangun yang bentuknya datar. Betul, bisa jadi. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran bangun datar pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Apakah kalian udah tahu? Tahu. Oke, kita nyanyi dulu ya teman-teman. Ayo kita berdiri semua. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Ya, ya anak bisa duduk kembali. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kalian bisa mengetahui ciri-ciri berbagai jenis bangun datar dan kalian juga bisa membentuk bangun datar dari lidi yang sudah ibu siapkan. Bangun datar pengertiannya bisa dibaca, ada lingkar. Bangun datar yaitu bentuk yang memiliki panjang dan lebar tapi tidak memiliki tinggi atau ketebalan. Bangun datar hanya dapat diukur luas dan keliling-nya. Baik, betul. Yang pertama, ada persegi. Kalian bisa lihat di media ibu atau di PPT. Yang pertama ada persegi. Persegi bisa kita lihat di sekitar kita. Yang pertama, jendela, lalu ada ubin atau keramik, itu berbentuk persegi. Lalu yang kedua ada persegi panjang. Coba siapa yang tahu di sekitar kita persegi panjang itu apa yang ada di ruangan ini? Ayo Bu, Apa Anita? papan tulis. Betul. Siapa lagi yang tahu? Meja. Betul. Apalagi yang tahu Kak? Itu Bu. Iya. Putri apa? Cincin. Betul. Jadi di sekitar kita itu banyak sekali bentuk bangun datar. Yang kita bahas hari ini adalah persegi panjang. Lalu selanjutnya ada lingkaran. Oh, segitiga, maaf. Ada segitiga. Segitiga bisa dilihat pada atap rumah. Lalu ada bendera dan lain sebagainya. Lalu lingkaran. Coba kalau dari media ibu, lingkaran itu apa contohnya? Uang Ibu. Uang, betul. Siapa lagi? Apalagi masih ada nggak? Bola. Bola termasuk. Lalu ada trapesium. Trapesium mempunyai 4 sisi, 1, 2, 3, dan 4.
trapesium di sekitar kita ada beberapa. Siapa yang tahu ini apa? Warna hijau. Itu apa, Bu? Kompor. Apa itu? Nah, iya betul. Ini adalah kue jajanan tradisional berbentuk trapesium. Lalu selanjutnya apakah ada lagi? Iya, betul. Penghapus. Lalu ada jajar genjang dan segi 5. Segi 5 di sekitar kita cukup jauh ya, karena madu itu nggak ada di sekitar kita, tetapi adanya di hutan. Lalu ada baut. Kalau baut mungkin kalian bisa tahu kalau ikut bapak kalian. Oke, langsung saja. Ini kita akan permainan dengan mencocokkan. Siapa yang mau permainan? Aku Satu ya. mau yang ini. Ini yang ini. Oke, lalu Mau yang ini. lagi. Dan yang terakhir, ya. Oke, ternyata kalian sudah paham kalau dilihat dari PPT Ibu dan mengerjakan ini ya. Lalu selanjutnya kita akan bermain ular tangga. Kita mulai dari Vincent dulu ya. Ini yang pertama, kalian melempar dadu, lalu jalan di papan ular tangga. Di sini ya, Bu. Ya. 2, Dua. Bu. 1, 2. Apa itu bentuknya? Segitiga. Betul. Lalu 1. apa itu bentuknya? Ya, betul sekali. Karena kalian sudah sangat paham, lebih baik kita praktek dengan menggunakan tusuk gigi yang sudah Ibu bicarakan tadi. Nah, bagaimana caranya? Kalian menggunakan slam dan menjawab pertanyaan yang sudah Ibu buat. Nah, sudah? Karena ini kita bagi kelompok menjadi 2, nanti yang maju presentasi perwakilan saja ya. Bagus. Nah, baik, karena sudah presentasi dan hasilnya juga bagus untuk setiap kelompoknya, pembelajaran pada hari ini sudah selesai dan Ibu akan memberikan refleksi, yaitu nanti kalian bisa memberikan gambaran senyum atau sedih kepada kolom yang pertama, perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran bangun datar, lalu apa yang dipelajari hari ini, dan kegiatan apa yang paling disukai. Nanti bisa diisi dan dikumpulkan ya. Oke, Bu. Lalu Ibu juga ada tugas di rumah dan dapat dikumpulkan di minggu depan saat pelajaran Ibu kembali. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Cukup, Bu. Oke, karena kita sudah di ujung pembelajaran, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Kepada Vincent, bisa dipimpin teman-teman untuk berdoa kembali. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah masuk hari ini dan
semuanya masuk dan terima kasih juga karena kalian sudah mengikuti pelajaran Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Devi dengan NPM 2354093. Di sini saya akan mengajar materi kegiatan ekonomi kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas Rizka dipimpin doa. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, biar kita lebih semangat, kita nyanyi bersama-sama dulu ya. Oke, Bu. Berdiri. Oke, jangan duduk dulu, tetap berdiri. Sekarang kita akan ice breaking dulu. Tepuk kegiatan ekonomi. 1, 2, 3. Tepuk kegiatan ekonomi. Produksi menghasilkan barang, distribusi menyalurkan, konsumsi menggunakan. Terima kasih, kalian sangat hebat sekali. Silakan duduk, bisa duduk kembali. Baik, Bu. Nah, bisa diamati gambar yang ada di PPT ini. Siapa yang pernah pergi ke pasar? Aku. Anita, kamu di pasar melihat apa aja? Buah-buahan, makanan, Terus ada apa aja? Ada penjual, ada pembeli. Nah, ini juga Ibu bawa diorama, ada petani, terus ada truk, dan juga ada pasar. Nah, hari ini kan kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Nah, kita akan belajar mengidentifikasi apa itu kegiatan ekonomi, kemudian mengelompokkan itu termasuk produksi, distribusi, atau konsumsi. Kemudian juga menganalisis kegiatan ekonomi. Nah, kalian bisa amati terlebih dahulu, ini ada gambar. Dan juga kalian bisa mengamati terlebih dahulu ini di dioramanya. Nah, kita akan mengerjakan LKPD ya. Ibu akan bagikan dulu LKPD-nya. Terima kasih, Bu. Nah, pada tahap tim kalian bisa amati tadi di diorama ini, lalu jawab pertanyaan yang ada di situ. Kalian berpikirnya harus sendiri ya. Silakan dikerjakan. Oke, Bu. Baik, tahap tim sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke tahap pair, yaitu diskusikan dengan pasangan dan juga bandingkan jawabannya. Jadi kalian Rizka dengan Vincent kolaborasi, kemudian karena ini bertiga ya, Anita, Detara, dan juga Mia bertiga ya, didiskusikan. Terus yang belakang Fatima sama Natasha, silakan. Oke, sekarang tahap share, yaitu menyampaikan hasil diskusi. Nah, siapa yang mau maju? Ayo, kelompoknya siapa? Ayo, Rizka sama Vincent maju. Berdua, iya. Nah, kalian bisa tunjukkan mana kegiatan produksi. Ayo, kegiatan produksi mana? Produksi yang ini. Ya, betul. Silakan duduk. Oke, Bu. Terus siapa lagi yang mau maju? Saya, Bu. Ya, Putri, silakan. Sama Salsa, tunjukin mana yang kegiatan distribusi.
Ya, kalau konsumsi? Konsumsi yang? Ini Bu. Ya, betul. Tepuk tangan buat semuanya. Nah, karena kalian tadi sudah paham, jadi coba kalian pikirkan terlebih dahulu, apa yang akan terjadi jika truk pengangkut ini tidak jalan karena bannya meletus nih? Apa yang akan terjadi? Pengirimannya kan terlambat, Bu. Ya, betul sekali, pengirimannya akan terlambat. Nah, Ibu akan memberikan penguatan materi. Di sini di diorama ini ada kegiatan produksi. Produksi itu digambarkan dengan adanya Pak Tani. Berarti dia memproduksi padi dibuat jadiin beras. Nah, kemudian ada distribusi, kegiatan menyalurkan barang. Nah, ini ada truk mengangkut beras. Kemudian kegiatan konsumsi, kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang. Nih, ada bakul sate ayam sama mbak-mbak yang beli. Nah, siapa yang masih bingung nih? Apa itu produksi, apa itu konsumsi? Ada yang masih bingung? Sudah Ya, paham, Bu, Bu. udah paham. Sudah paham? Paham. Coba Anita tunjukin mana kegiatan distribusi. Maju. Distribusi yang ini. Ya, betul sekali, itu betul Anita. Itu hebat sekali. Silakan duduk. Nah, untuk refleksinya, apa yang kita pelajari hari ini? Siapa yang tahu? Produksi, distribusi. Ya, kita belajar tentang produksi, distribusi, dan juga Konsumsi. Betul sekali. Nah, untuk pesan moral hari ini, kita harus menghargai setiap pekerjaan yang ada di sekitar kita, karena itu membantu untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Rizka, ketua kelasnya dipimpin dulu. Baik, Bu. Menduk siap gerak, berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih anak-anak, kalian sudah hebat dan juga terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Devi dengan NPM 2354093. Di sini saya akan mengajar materi kegiatan ekonomi kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas Rizka dipimpin doa. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, biar kita lebih semangat, kita nyanyi bersama-sama dulu ya. Oke, Bu. Berdiri yuk. Aku akan mendukungmu. Oke, jangan duduk dulu, tetap berdiri. Sekarang kita akan ice breaking dulu. Tepuk kegiatan ekonomi. 1, 2, 3. Tepuk kegiatan ekonomi. Produksi menghasilkan barang. Distribusi menyalurkan. Konsumsi menggunakan. Terima kasih, kalian sangat hebat sekali. Silakan duduk, bisa duduk kembali. Baik, Bu. Nah, bisa diamati gambar yang ada di PPT ini. Siapa yang pernah pergi ke pasar? Aku. Anita, kamu di pasar melihat apa aja? Buah-buahan, makanan, Terus ada apa aja? Ada penjual, ada pembeli. Nah, ini juga Ibu bawa diorama, ada petani, terus ada truk, dan juga ada pasar.
Nah, hari ini kan kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Nah, kita akan belajar mengidentifikasi apa itu kegiatan ekonomi, kemudian mengelompokkan itu termasuk produksi, distribusi, atau konsumsi. Kemudian juga menganalisis kegiatan ekonomi. Nah, kalian bisa amati terlebih dahulu ini ada gambar, dan juga kalian bisa mengamati terlebih dahulu ini di dioramanya. Nah, kita akan mengerjakan LKPD ya. Ibu akan bagikan dulu LKPD-nya. Terima kasih, Bu. Nah, pada tahap tim kalian bisa amati tadi di diorama ini, lalu jawab pertanyaan yang ada di situ. Kalian berpikirnya harus sendiri ya. Silakan dikerjakan. Oke, Bu. Baik, tahap tim sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke tahap pair, yaitu diskusikan dengan pasangan dan juga bandingkan jawabannya. Jadi kalian Rizka dengan Vincent kolaborasi, kemudian karena ini bertiga ya, Anita, Detara, dan juga Mia bertiga ya, didiskusikan. Terus yang belakang Fatima sama Natasha, silakan. Oke, sekarang tahap share, yaitu menyampaikan hasil diskusi. Nah, siapa yang mau maju? Ayo, kelompoknya siapa? Ayo, Rizka sama Vincent maju. Berdua, iya. Nah, kalian bisa tunjukkan mana kegiatan produksi. Ayo, kegiatan produksi mana? Produksi yang Ini. Ya, betul. Silakan duduk. Oke, Bu. Terus siapa lagi yang mau maju? Saya, Bu. Ya, Putri, silakan. Sama Salsa, tunjukin mana yang kegiatan distribusi. Ya, kalau konsumsi? Konsumsi yang? Ini, Bu. Ya, betul. Tepuk tangan buat semuanya. Nah, karena kalian tadi sudah paham, jadi coba kalian pikirkan terlebih dahulu, apa yang akan terjadi jika truk pengangkut ini tidak jalan karena bannya meletus nih? Apa yang akan terjadi? Lamaran kan terlambat, Bu. Ya, betul sekali, pengirimannya akan terlambat. Nah, Ibu akan memberikan penguatan materi. Di sini di diorama ini ada kegiatan produksi. Produksi itu digambarkan dengan adanya Pak Tani. Berarti dia memproduksi padi dibuat jadiin beras. Nah, kemudian ada distribusi, kegiatan menyalurkan barang. Nah, ini ada truk mengangkut beras. Kemudian kegiatan konsumsi, kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang. Nih, ada bakso sate ayam sama mbak-mbak yang beli. Nah, siapa yang masih bingung nih? Apa itu produksi, apa itu konsumsi? Ada yang masih bingung? sudah Ya, paham, Bu. Bu. Sudah paham. Sudah paham? Paham. Coba Anita. Anita tunjukin mana kegiatan distribusi. Maju. Distribusi yang ini. Ya, betul sekali, itu betul Anita. Itu bebas sekali. Silakan duduk. Nah, untuk refleksinya, apa yang kita pelajari hari ini? Siapa yang tahu? Produksi, distribusi. Ya, kita belajar tentang produksi, distribusi, dan juga Konsumsi. Betul sekali. Nah,
Untuk pesan moral hari ini, kita harus menghargai setiap pekerjaan yang ada di sekitar kita karena itu membantu untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Rizka, ketua kelasnya dipimpin dulu. Baik, Bu. Bentuk siap berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih anak-anak, kalian sudah hebat dan juga terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.